Jumat 30 September 2021 bertepatan dengan 23 Muharram 1443 Hijriah, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan acara puncak peringatan Milad ke-12 Padepokan Pengajian Nur Al-Islah yang beralamat di Jalan Tanggul, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat sekitar Padepokan dan para jamaah Padepokan Nur Al-Islah, baik yang berdomisili di Kota Bengkulu, bahkan beberapa utusan dari kabupaten, seperti Kabupaten Lebong, Muko-Muko, Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Selain para jamaah, peringatan Milad 12 Padepokan Pengajian Nur Al-Islah selain dihadiri oleh masyarakat sekitar dan jamaah, juga hadir beberapa aparat keamanan, antara lain kepolisian dalam lingkungan Polsek Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dan beberapa anggota Kodim. Sebelum berlangsungnya puncak acara telah dilaksanakan penyerahan santunan kepada sejumlah anak yatim Kota Bengkulu berupa beasiswa pendidikan bagi mereka. Kiai Haji Imam Syafi'i sebagai Ketua Padepokan Pengajian Nur Al-Islah dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Padepokan Nur Al-Islah dalam usianya yang 12 tahun alhamdulillah telah mengalami banyak kemajuan. Di antaranya yang dulu berada di tengah hutan dan rawa, namun kini sudah berada di pemukiman yang aksesnya sangat mudah dijangkau oleh jamaahnya. Dari beberapa kemajuan Padepokan Nur Al-Islah, selain telah memiliki asrama Padepokan yang akan digunakan sebagai sarana menginap dan tempat tinggal bagi jamaah Padepokan yang berasal dari luar Kota Bengkulu. Juga Padepokan saat ini telah memiliki masjid sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan Padepokan Nur Al-Islah, terutama majelis zikir. Dengan kita cara berzikir bersama, insya Allah disinilah tempat kita untuk selalu mendapatkan saudara. Allahumma kita mohon ridho kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kita munajatkan di sini, insya Allah Allah meridhoi. Dan insya Allah Allah akan selalu membimbing kita semua. Allahumma wabil khusus kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah Padepokan Nur Al-Islah sekarang sudah punya masjid, ya, Masjid Al-Qawi Nur Al-Islah. Ini memang belum diresmikan masjidnya, tapi ini sudah bisa dipakai setiap saat, 5 waktu sudah dipakai. Cuman hari Jumat belum dipakai karena kita belum mengajukan izin untuk pemakaian sholat Jumat. Dan kepada para jemaah sekalian, ini kita beritahukan bahwa di Padepokan ini sudah ada asramanya. Di sebelah sana, sebelah timur utara, arahnya timur utara itu ada asrama. Apabila ada jamaah yang jauh-jauh seperti dulu, kalau dulu ada yang dari Padang, Jambi, dari mana-mana berkumpul. Dulu tempatnya di tengah sawah, di tengah rawa, di tengah hutan. Jadi malam-malam cuma bentang-bentang kita aja, karena nggak pakai atap. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah mempunyai tempat. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila setiap malam Jumat ingin ikut zikir bersama dan jauh tempatnya, kami sudah. Padepokan Pengajian Nur Al-Islah sebagai wadah majelis zikir dalam mengagungkan asma Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, karena zikir merupakan suatu keniscayaan bagi seorang hamba Allah. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita harus melafazkan zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan oleh jamaah Padepokan Nur Al-Islah Bapak Karnadi SE, yang dinobatkan sebagai jamaah sesepuh Padepokan Nur Al-Islah. Beliau menyampaikan, kita harus berzikir kepada Allah, termasuk di atas kendaraan sekalipun, ketika dalam perjalanan, bahkan ketika kita mengalami berbagai problematika kehidupan, kita harus ingat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Saya terus terang merasa dingin dan sejuk nanti kalau saya zikir berjemaah. Karena sendirian tuh kurang nusuk ya Pak Ustaz.
Kalau kita tidak ada yang bisa menagih kita selain Allah SWT, maka kita berzikirlah. Nah, saya ceritakan, saya dari agamamu, dari Bengkulu ke agamamu itu pakai motor. Saya jangan pakai mobil, Pak. Saya nggak hobi pakai mobil, jadi motor sudah. Saya dari agamamu, dari Bengkulu ke agamamu dengan istri saya itu ya sekitar tetap sampai. Kenapa? Ilmu saya adalah berzikir. Mulai dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas lelah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas lelah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas lelah, subhanallah, subhanallah. Tuh sampai kita sudah sampai tujuan Pak Ustaz. Pun juga saya ke rumah itu juga ke seluruh bayang yang motor dan istri saya nggak terasa kayak itu Pak Ustaz. Kalau kita berzikir dalam perjalanan. Di akhir rangkaian acara peringatan Milad Padepokan Pengajian Nur Al-Islah adalah ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Fauzi dengan tema zikir sebagai penenang jiwa dan sebagai obat gundah gulana. Karena jawab salam hukumnya. Kiai Haji Hasan Fauzi di hadapan para jamaah menyampaikan bahwa betapa kesulitan yang dihadapi seorang hamba Allah insya Allah akan segera terselesaikan dengan baik apabila hamba tersebut gemar berzikir. Beliau menambahkan, Padepokan Nur Al-Islah adalah wadah yang tepat untuk majelis zikir, karena bebas dari gangguan apapun dalam urusan duniawi. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala ketahuilah, Allah kata Allah kepada kita hambanya, wahai hambaku ketahuilah, bizikrillah, hanya dengan berzikir tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau mau semangat zikir, ikut majelis zikir. Kalau sendirian, yakin duduk sendirian, yakin saya nggak zikir, tidur. Kadang lagi enak-enak zikir sallallahu ala Muhammad, tukang pijitan sampai hilang lagi zikir kita. Lagi enak la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak nangis. Lagi enak-enak subhanallah, 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 ada orang ketok pintu assalamualaikum. Makanya sempatkan walaupun dalam seminggu sekali datang ke majelis zikir, yang majelis itu dengan khusyuk, nggak ada yang ganggu. Datang tukang kredit, ada pernah majelis zikir kita dan tukang kredit. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Hasan Fauzi juga memberikan ijazah amalan kepada seluruh jamaah yang hadir, yaitu amalan sholawat Jibril sebagai amalan bagi kita untuk terbebas dari kesulitan ekonomi saat ini. Amalkan sholawat. Apa Jibril? Berapa tadi Bu? 1000 kali tanpa putus selama 41 hari. Waktunya kapan? Yang paling baik setelah sholat duha. Pak, kalau setelah sholat duha saya repot nian, ada yang jualan, ada yang apa, terserah. Mau malam setelah sholat hajat gak apa-apa, setelah sholat tahajud gak apa-apa, tapi yang paling baik setelah sholat duha 41 kali. Insya Allah duit gak akan putus, hajat akan makbul. Nih sekarang saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ajaztu kama ajazana Kiai Anwar Mansur dan Gus Alama Alauddin, ajaztukum. Mudah-mudahan barokah. Silakan kalau yang mau ngamalkan diamalkan. Insya Allah satu hati tenang, rizki lancar, berkah, husnul khotimah, diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua
nanti di yaumil akhirah diakui umat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Kota Bengkulu, tim liputan Android TV Bengkulu melaporkan.